Jadi gini ya bro ya, ini kan menjelang akhir tahun ya. Iya. Nah gua baru sadar juga bro, ternyata bukan hanya barang-barang yang kena diskon bro. Putusan pengadilan pun kena diskon besar-besaran kalau menjelang akhir tahun bro. Sale. Nah itu, gua baru nyadar bro. Ternyata bukan diskon itu bukan kan? diskon hanya barang-barang, akhir tahun itu ada diskon putusan pengadilan bro. Bro, Yuk. ya gue udah tahu lu mau liburan kemana, gue udah tahu. Iya. Gimana kabar lu, gue udah tahu. Ya gue mau nanya nih sekarang, nasib Sandra Dewi gimana? Wih, tuh men lu to the point bro. Ya, setelah putusan Harvey Muiz 6 tahun setengah alias 6 tahun 6 bulan dari tuntutan jaksa 12 tahun. Korting 50%. Ini pasalnya tetap yang kemarin dituntut jaksa atau gimana ini? Atau pledo ini memang bekerja kemarin, pledonya kan lumayan menyedihkan tuh. Syahdu dan mencekam sekali itu kan. Ada unsur kebapaannya, ada unsur kesuamiannya, ada unsur dia sebagai warga negara yang juga papa tidak pernah korupsi nak gitu. Jadi apakah tersentuh itu keyakinan majelis hakim atau gimana? Coba lu pandangan lu lah secara umum dulu nih. Iya. Jadi gini ya bro ya, ini kan menjelang akhir tahun ya. Iya. Nah gua baru sadar juga bro, ternyata bukan hanya barang-barang yang kena diskon bro. Putusan pengadilan pun kena diskon besar-besaran kalau menjelang akhir tahun bro. Sale. Nah itu, gua baru nyadar bro. Ternyata bukan diskon itu kan? Bukan diskon hanya barang-barang, akhir tahun itu ada diskon putusan pengadilan bro. Oh, kalau gue punya analogi lain bro. Apa Gue pikir yang sale itu pisang doang bro. Ternyata putusan sale juga. luar biasa sih bro, kalau 50% sih ya luar biasa. Kita beli barang kalau dikasih 50% kan seneng kan. Oh iya benar. Apalagi ini nggak perlu pikir-pikir lah. Kalau orang yang pikir-pikir ya cuma ini doang lah, Atau- depan kamera doang. Atau gara-gara tadi ada diskon, berarti Sandra Dewi hobinya belanja juga nggak? Ya bisa jadi mungkin ada kaitannya karena Cocok logi ya? hobi belanja sering dapat diskon kan. Pernah dia bilang waktu itu, oh ya saya kalau di endorse kan dapat diskon terus dapat Pas jadi saksi? tas gitu. Pada saat jadi saksi gitu. Oh, jadi terngiang diskon. Iya. Mungkin itulah doanya supaya dapat diskon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini, tuntutan pasalnya masih sama. Masih Yang pasal sama. Jadi gini ya, setelah gua menyimak karena gua juga penasaran kan dengan putusan Harvey Muiz ini berapa tahun sih gitu kan, yang merugikan keuangan negara sampai ribuan triliun gitu kan. Ratusan ribuan triliun. Pokoknya gitulah. Ribuan lah, Iya. ribuan triliun itu. 3.000 T kan masa? 300. 300 T. Ya 300 Pokoknya T. paling gede yang pernah kita dengar Iyalah, ini. benar segitu 300 T lah ya. Nah, ternyata cuma 6 tahun setengah bro diponis. Luar biasa. Dan yang bikin gua kaget, pertimbangan hakim ini kalau gua lihat nih ada yang cacat logika gitu bro. Kenapa dalam sebabnya? pertimbangannya. Karena gini, hakim di situ mempertimbangkan Harvey Muiz ini pertama dia bilang belum pernah dipidana kan si Harvey Muiz itu jadi Iya. pertimbangan meringankan. Iya, Nah, biasa lah itu. itu mah normatif lah, Normatif, standar ya. pertimbangan biasa gitu. Iya. Nah terus yang kedua, tuntutan jaksa 12 tahun menurut hakim terlalu berat gitu. Iya. Karena alasannya Harvey Muiz ini bukan direksi PT RBT gitu. Dia hanya bertindak pernah mewakili beberapa pertemuan mewakili PT RBT Iya. gitu bro gitu. Itu pertimbangan hakim dan Iya. PT RBT ini memiliki izin IUP gitu. Iya. Nah, yang tidak ada izin malah hakim bilang warga masyarakat gitu kan. Nah, itu Iya. yang bikin gua cacat logika, lalu merugikan keuangan negaranya di mana sehingga Harvey Muiz dinyatakan bersalah. Ya, kalau jadi gua mikirnya gini, kalau memang Harvey Muiz ini dinyatakan bersalah, Iya. harusnya divonis maksimal dong. Gitu. Betul. Tapi kalau memang Harvey Muiz di situ tidak ada peran, Iya. dia bukan direksi PT RBT, tidak membuat keputusan, Iya. harusnya lepas atau bebas gitu. Jadi ini kayak seolah-olah hakim ini di sisi lain ingin mengakomodir tuntutan jaksa, Iya. di sisi lain ingin meringankan Harvey Muiz. Jadi Iya. dia berada di posisi tengah-tengah nih. Heeh. Karena kalau posisinya dia memang tidak ada
peran dalam membuat keputusan Iya. PT RBT, harusnya hakim berani vonis bebas itu Iya. Harvey Muiz. Tapi ini dinyatakan bersalah, iya, divonis ringan pula gitu. Jadi Iya. ngambang nih putusan hakim. Gitu. Ada denda juga. Ada denda Dan ada uang juga. pengganti. Nah itu Apa tuh? Kan ada pasal 18 ya itu pidana tipikor itu tambahan. biasanya. Nah itu gimana tuh konstruksi kenapa ada denda, ada uang pengganti? Kalau denda udah clear lah, pernah ya kita ulang lah ya. Denda itu kan misalnya ada denda, kalau nggak dibayar dendanya subsidiar, Ya, 6 betul. bulan atau berapa bulan gitu untuk Harvey Muiz. Terus ada uang pengganti. Nah uang pengganti ini gimana Nah, kalau dibayar gimana, kalau nggak dibayar gimana? Kalau uang pengganti itu ya umumnya gitu, lazimnya itu kan uang yang diambil Iya. oleh si koruptor lah gitu Iya. kan, atau yang diduga uang itu yang telah diterima oleh si pelaku gitu loh ya. Nah kalau misalkan uang itu tidak dikembalikan, kan Iya. di situ ada temponya tuh berapa lama. Nah di situ diputusan dikasih tempo waktu 1 tahun. Kalau tidak dikembalikan nanti asetnya si pelaku ini bisa dilakukan pelelangan untuk Iya. memenuhi pengembalian uang tersebut. Iya, besar tuh kan 210 M. 210 M. Nah, Terus? 210 M. Kalau memang dia tidak sanggup mengembalikan, diganti dengan pidana 2 tahun gitu. Berarti pertama suruh bayar 210 secara sukarela nggak Selama dibayar 1 1 tahun, tahun, kalau nggak dibayar asetnya disita dan dilelang Betul. oleh jaksa. Kalau nggak juga nggak ada duit dan nggak mencukupi, pidana 2 tahun. Iya, seperti itu. Tambah kurungan atau pidana itu dia bilangnya. Ya, Itulah penjara, pokoknya. penjara. Penjara 2 tahun. Penjara 2 tahun. Oh, karena berhubungan sama undang-undang tadi pasal 18 Iya, itu ya. benar. Oke, berarti tadi udah ada diskon besar-besaran. Kelihatannya kalau diskon besar-besaran gini, jaksa banding. Kalau Secara harusnya secara umum banding lah jaksa itu bro. Kalau sampai 50% ini nggak pernah gua ini lihat jaksa Iya. nggak banding gitu. Iya. Biasanya dari pas begitu diputus ini Langsung jaksa teriak. langsung mengajukan banding gitu. Ya kan ditanya sama hakim di situ, Iya. jaksa pikir-pikir. Oh, pikir-pikir? Pikir-pikir. Pihak Harvey Muiz pun melalui penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Oke. Jadi ya sangat disayangkan kalau jaksa nggak banding, ya berarti nih ada yang nggak wajar kan? Iya, iya. Gitu. Oke, itu udah clear lah untuk Harvey Muiz tadi. Sekarang mengenai hartanya Harvey Muiz yang masih dianggap masih bercampur nih, atau ada juga pihak yang menganggap hartanya seharusnya terpisah, yaitu Iya. hartanya istrinya Sandra Dewi. Untuk sementara posisinya gimana nih? Jadi dalam putusan itu kan dinyatakan bahwa hakim ini hanya merubah lamanya putusan aja dari permintaan jaksa berdasarkan tuntutan 12 Iya, tahun diubahlah, didiskon jadi 6,5 tahun. Iya. Nah tapi untuk penyitaannya itu sesuai dengan tuntutan jaksa. Iya. Artinya yang diklaim Sandra Dewi waktu itu uang yang diblokir, yang disita oleh kejaksaan sebesar 33 M itu ya tetap disita bro. Sampai saat ini diblokir gitu. Ya, jadi kan gini bro, berarti hartanya sekarang jadi satu basket dong punyanya Harvey Muiz dan langsung diblokir. Iya. Berarti itu bisa jadi untuk uang pengganti juga atau enggak ya? Enggak, itu sebagai barang bukti bagian dari uang yang diterima oleh Harvey Muiz bro, gitu. Jadi bukan uang pengganti, itu terpisah. Terpisah lagi? Iya, jadi kan disita 33 M, Iya. terus denda yang tadi 1 M, Iya. tambah Uang uang pengganti 210 M. 33 M dan harta-harta yang lain pasti itu kan? Iya. Yang buat betul. pencucian uang kan? Iya. Oke. Nah ini ada lagi, berarti udah sekarang posisi pengadilan dengan kesaksiannya siapa namanya? Sandra Dewi. Itu udah dianggap itu hartanya harta Harvey Muiz loh, bukan harta dia. Berdasarkan putusan pengadilan, berarti itu adalah harta hasil dari tindak pidana korupsi, Iya. dilakukan pencucian uang. Iya. Jadi uang itu ya memang aliran dananya dari tindak pidana korupsi bro, Iya. kalau berdasarkan putusan pengadilan. Iya, berarti ini harus ada perlawanan itu dari Sandra Upaya Dewi kalau mau keberatan. Nah, jadi itu seperti saran kita di awal Iya. kan, kalau memang
Sandra Dewi bisa membuktikan uang 33 M itu miliknya Sandra Dewi, Iya. segeralah ajukan upaya keberatan. Karena sekarang udah putusan nih bro, Heeh. maksimal 2 bulan, jangan lewat dari 2 bulan semenjak putusan. Dari tanggal ketok palu, Iya, ketok kita palunya lihat aja ya. nanti apakah penasihat hukumnya akan mengajukan upaya keberatan Iya. atas harta yang disita oleh pengadilan atau enggak gitu kan. Nah nih lucunya lagi bro, nih oke nih dah. Tadi Sandra Dewi, tadi kan awalnya kita ngomong Harvey Muiz, Iya. sekarang ngomong 300T-nya nih. Ternyata nih ada kerugian negara, 300T udah dinyatakan tuh ada kerugian negara, ada rinciannya. Iya. Terus udah dibilang bahwa RBT ini, PT RBT, Iya. ikut serta lah PT-nya. Dan ada kerusakan lingkungan. Kenapa nggak ditarik juga nih PT RBT-nya nih untuk membayar kerusakan lingkungan itu? Ada kerusakan lingkungan. Ya, yang di dianggap. PT RBT itu ada juga 2 orang yang dipidana, bro. Wah, PT-nya maksud gua, bro. Oh, kalau Bukan. PT-nya enggak. Ini karena gini, kalau konstruksinya pidana itu kan lebih pada ke person seseorang, Iya. bro. Bukan badan hukum gitu, Iya. bro. Nah, mungkin nanti bisa juga nih dijadikan presiden ya, maksudnya Itu maksud tuh. gua. Ini nanti setelah inkrah gitu kan, atau dilakukan upaya hukum lain kan jaksa Iya, iya. sebagai pengacara negara Iya. bisa melakukan ganti rugi terhadap PT-nya itu. Iya. Jadi jangan berhenti sampai di personnya aja, Iya. direksinya aja gitu, karena kerugian negara sampai 300 T kan luar biasa, masyarakatnya yang dirugikan. Ada rincian itu, bro. Ada kerusakan sekian Iya, itu puluh ada, T. Ya kan ada rinciannya. kerusakan lingkungan. Iya, berarti kan harus ada yang menanggung dong kerusakan lingkungan. Ya, Yang harus menanggung. ada yang menanggung. Kalau di UU lingkungan hidup yang menanggung kerusakan lingkungan itu kan PT-nya. Iya, yang si pelakunya PT-nya. Itu PT-nya bisa diajukan gugatan itu. Ah, itu dia. Harusnya pintu masuk juga kan? Ya, cuma itu harusnya jaksa sebagai pengacara negara bisa berperan untuk itu. Atau Jangan ini. selesai di direksinya dan Harvey Muiz saja. Kementerian Lingkungan Hidup loh, lewat penyidik ininya lingkungan hidup. Nah, Kementerian Lihat dia. Lingkungan Hidup memberikan kuasa melalui pengacara negara yaitu jaksa. Harusnya begitu ya? Iya, harusnya Proaktif seperti lah, itu. harusnya ya. Iya. Mak, lingkungan hidup nggak bereaksi sampai saat ini. Iya, padahal itu nilainya triliunan dan besar banget. Iyalah. Ini masalah udah dinyatakan loh sama majelis hakim. Ya tinggal nunggu inkrah dulu lah, mungkin kan siapa tahu ada berubah lagi nih. Siapa Tiba-tiba. tahu ada diskon lagi dibanding Takutnya gini, nanti kasasi. takutnya kalau tiba-tiba ada masuk, oh kita ambil nih gara-gara kerusakan lingkungan hidup, Iya. ntar dibanding dan dikasasinya tuh nggak ada akan nilai kerusakan lingkungan hidupnya tuh. Ya masih bisa mungkin berubah loh. Iya kan? Gitu kan. Itu kan semuanya masih volatile, Iya. masih bisa berubah banyak. Ya begitulah. Kita juga ya cukup mengerti lah bagaimana konstruksi hukum dibangun di level pengadilan negeri, kadang ke banding, kadang ke MA, nggak bisa diukur. Terlalu volatile. Kalau pasarnya tuh pasar yang tidak ada teknikalnya, bro. Kita bingung nih, wah ada apa namanya berita sedikit atau ada pengaruh dari pasar dari luar berubah, ada nih berubah itu. Itu kalau putusan. trader mah seneng lo dikasih pasal yang volatile. Karena dia kan Masalah ini bukan trader, Oh, iya. ini kan putusan pengadilan. Iya. Harusnya konsisten dan ada ukuran parameternya. Apalagi yang diambil kan hak hidup orang dan harta orang gitu kan yang diambil sama negara. Ya kira-kira begitu, bro. Mudah-mudahan kita lihat lagi nih ke depan apakah bagaimana Sandra ya. Dewi mengajukan keberatan Ada episode apa nih? banding Harvey Muiz. Gitu Apakah episode cuma banding dan kasasi doang, atau ada episode tentang harta, atau episode udah selesai di sini dan yang episode yang bermain hanya silent aja gitu. Kira-kira demikian. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk penikmat hukum semuanya. Terima kasih.